sebagai pimpinan keluarga, tentu kita juga harus berbuat muqsitin kepada keluarga kita. Apa sih itu muqsitin? Muqsitin itu dari dimaknai adil. Muqsitin dimaknai adil. Orang yang berlaku adil. Orang yang berlaku adil. Ketika kita di lingkungan keluarga kita, berarti kita menjadi, misalkan menjadi pemimpin keluarga kita, tentu kita harus berlaku adil kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita menjadi pemimpin di suatu kota atau suatu daerah atau suatu wilayah provinsi atau bahkan sebagai presiden di negara kita. Ini juga harus menjadi orang yang muqsitin dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal harus dijalani. Ya. Yang ketiga itu muqsitin. Kemudian yang keempat adalah al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin itu artinya orang-orang yang selalu menjaga kesucian, menjaga suci. Suci dari najis, suci dari hadas. Ya. Jadi selalu menjaga kesucian. Terutama apabila mau melaksanakan sholat, yang mana sholat itu harus dalam keadaan suci. Ini berarti harus dijaga kesuciannya, baik kesucian pakaiannya, ya, ataupun kesucian badan kita, ataupun kesucian hadas, ya, hadas kita. Suci dari najis, suci dari hadas. Kita selalu menjaga kesucian itu supaya di dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, harus dalam keadaan suci, baik dari suci dari hadas maupun suci dari najis. Kita akan menjadi orang yang benar dalam bersuci. Tentu kita harus belajar bagaimana cara bersuci yang benar. Kemudian berikutnya yaitu as-sabirin. As-sabirin. As-sabirin ini adalah yang artinya orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Kita di dalam menjalani hidup ini tentu banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi dan kita harus bersabar. Ketika masalah itu datang, maka kunci untuk mencapai jalan keluarnya itu adalah yang pertama sabar. Kemudian yang kedua sholat. Untuk meminta pertolongan kepada Allah, kita agar semua permasalahan kita itu diberi jalan keluar yang baik oleh Allah, maka yang pertama harus sabar. Dan yang kedua, lakukan sholat. Minta kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kajian yang telah lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz Hasan Arifin tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu harus dengan sholat. Medianya dengan sholat. Ya. Medianya itu dengan sholat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa?
dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang mempunyai kesabaran itu tidak tanggung-tanggung. Allah selalu mendampingi. Allah selalu mendampingi. Innallaha ma'as sabirin. Kalau Allah selalu mendampingi, tentu apapun yang menjadi kehendaknya, apalagi ditambah dengan melaksanakan sholat, minta kepada Allah, ya Allah berilah jalan keluar yang baik. Segala permasalahan-permasalahan yang ada itu minta kepada Allah untuk diberi jalan keluar yang baik, diberi pertolongan oleh Allah. Pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Nah, karena ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah, sholat ini sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, media yang paling cocok untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Qur'an yang kami hormati, selain itu semua ada lagi yaitu At-Tawwabin. Berikutnya adalah At-Tawwabin. Yang keenam ya. Yang keenam adalah At-Tawwabin. At-Tawwabin ini adalah jamak dari taubat. Jamak dari taubat. Biasanya di dalam Al-Qur'an itu disandingkan dengan kata Al-Mutatahhirin. Pada surat Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Orang-orang yang selalu menjaga kesucian. At-Tawwabin ini jamak dari taubat. At-Tawwabin golongan yang artinya itu adalah golongan orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang taubat. Di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang bertaubat itu yang bagaimana. Itu ada pada surat An-Nisa ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi itu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang bertaubat, innamat taubatu, sesungguhnya orang yang bertaubat 'alallah, bertaubat atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah diperlakukan oleh dirinya, yang itu sudah menjadi larangan Allah. Kemudian dia menyesal, bertaubat. Taubat itu berarti lilladzina ya'maluna sayyi'at, lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu bagi orang yang telah melakukan perbuatan jelek dengan kejahatan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka menyesali perbuatan itu, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah melaksanakan, aku telah melarang, melanggar perintahmu ya Allah. Saya taubat ya Allah. Ini harus bersungguh-sungguh. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatuballahu alaihim. Jadi ketika bertobat itu harus dengan cara mendekatkan diri kepada Allah.
sholat. Kalau sudah begitu, terlihat benar-benar ada penyesalan dalam dirinya. Itulah taubat yang diterima oleh Allah. Faulaika yatubullahu alaihim. Orang-orang yang seperti itulah yang akan diterima taubatnya oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Siapa-siapa yang benar-benar bertaubat beneran, maka Allah akan mengetahui. Ini antara hamba dengan Allah. Jadi ketika kita melaksanakan atau melanggar perintah Allah, maka bersegeralah. Bersegeralah istighfar. Kemudian menyesal. Dan yang terakhir bertaubat. Minta ampunan kepada Allah SWT. Orang yang seperti ini, itu adalah orang yang disukai oleh Allah. Kenapa? Ya memang manusia itu kan mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Sehingga bagaimanapun juga terkadang ada kekhilafan, ada kesalahan. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, pasti akan melaksanakan kekhilafan atau kesalahan. Baik lupa atau sadar, pasti akan melaksanakan, akan berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang mau bertaubat. Kalau orang seperti ini, maka orang itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka Allah akan ridho. Kalau sudah ridho, maka kita selamat untuk menghadapi kehidupan ini. Baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan nanti di akhirat. Berikutnya yang ketujuh adalah al-mutawakkilin. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang mutawakkilin, orang-orang yang tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri. Orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Sahabat Quran, kenapa kok tawakal ini termasuk termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah? Ya, kita tahu bahwa di dunia ini kita adalah tempat untuk mencari bekal. Untuk apa? Untuk di akhirat. Bagaimana cari bekalnya? Cari bekal untuk apa? Untuk sanggup kita baik di dunia, baik untuk kehidupan yang ada di dunia maupun untuk kehidupan yang ada di akhirat. Ketika kita ingin bisa setiap hari makan, kita kerja. Kita berusaha mencari pekerjaan yang halal, yang baik. Apapun itu pekerjaannya. Berdagang, atau menjadi orang yang bisnismen, menjalankan bisnis, atau hal-hal yang lain. Semuanya harus ada ikhtiar untuk kita usahakan. Tujuannya apa? Supaya bisa berusaha untuk memberi makan, memberi nafkah kepada diri kita sendiri maupun kepada keluarga. Itu. Namun demikian, di dalam kita berusaha untuk berikhtiar atau dalam menjalankan tugas apapun, ketika kita sudah berusaha, berdoa, tak lupa kita selalu serahkan semuanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Di dalam surat Ali Imran ayat 150